itu suatu kondisi kerusakan atau tidak berfungsinya pendengaran. Kerusakan atau tidak berfungsi pendengaran dalam berbagai tingkatan yang menyebabkan terjadinya kemiskinan bahasa. Menyebabkan terjadinya kemiskinan bahasa pada seseorang tersebut. Peserta didik dengan hambatan pendengaran, kalau diukur, yang bisa mengukur ini siapa? THT ya Ibu. Kalau Ibu nanti ada anak yang Ibu curigai mengalami gangguan pendengaran, yang bisa mengukurnya ini adalah THT, spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan. Apabila diukur dengan menggunakan audiometer, menghasilkan skornya 91 desibel. dB itu cara bacanya desibel, bukan demam berdarah, tapi desibel. Menggunakan audiometer menghasilkan skor 91 dB atau lebih besar, lebih dari 91 dB. Dan apabila menghasilkan 27 sampai 90 desibel disebut kurang dengar. Kalau dia diukur 27 sampai 90 itu kurang dengar, belum total tuli gitu ya. Kalau 91 dB atau sampai ke atas itu umumnya sudah mengalami tuli. Kalau 27 sampai 90 dia masih bisa pakai alat bantu dengar ya. Ada kan jadi tempel di telinga tuh Bun? Nah, tuh. Masih bisa pakai itu. Walaupun telah diberi pertolongan dengan alat bantu dengar, mereka masih tetap memerlukan layanan pendidikan khusus. Dia udah pakai alat bantu dengar, bisa dengar, tapi tetap mendapatkan prioritas untuk pendidikan khusus. Peserta didik dengan hambatan pendengaran secara umum tidak mengalami hambatan intelektual, nggak ada hambatan intelektual karena nggak ada gangguan dengan intelektual, tetapi mengalami keterlambatan bahasa dan hambatan komunikasi. Kasian banget kalau misalkan sampai 3 tahun ya nggak ketahuan kalau dia gangguan pendengaran. Nah itu yang kasihan sekali. TK ini Bun mau nggak mau Bunda harus menerima peserta didik berkebutuhan khusus karena kita nggak ada TKLB, belum ada TKLB. Jadi kasihan anak-anak seperti ini kalau kita tidak di suatu daerah tuh tidak memfasilitasi sekolah-sekolah yang bersedia menerima mereka. Ada nggak ketemu kasus dengan anak-anak seperti ini? Belum pernah ya? Ada nggak anak-anak yang total tidak mendengar? Karena kalau dia total nggak mendengar, dia pasti akan bermasalah pada bahasa. Umumnya kalau yang tuli ya Bu ya, yang benar-benar tuli dari lahir dia nggak dengar, dia akan bermasalah dengan bahasa. Kenapa? Karena dia nggak pernah mendengar bunyi apapun, sehingga dia pun menjadi bisu atau tidak bisa berbicara. Jadi Ibu kalau ketemu yang seperti ini, minimal guru TK, kalau ketemu anak-anak yang berkebutuhan khusus yang total tuli, yang nggak bisa dengar sama sekali, dia kan otomatis bisu ya, Minimal Ibu kepada dia itu bisa mengucapkan terima kasih. Dia akan senang sekali ketika kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih itu begini. Tempelkan di sini. Jarinya rapat, tempelin di bawah dagu. Oke? Bukan di sini. Rapat, jangan buka. Karena kalau buka nanti beda maknanya. Gini, oke? Cara mengucapkan terima kasih seperti ini. Jangan bersuara. Kalau ngomong sama orang bisu nggak perlu ngomong, tapi gerakan mulut. Gini. Terima kasih. Dengan senyuman. Ini tempel. 1, 2, 3. Berpasangan. Anggap aja di depan Ibu berkebutuhan khusus. Oke? Yes. Harus ada gerakan bibir. Kalau dengan anak-anak berkebutuhan khusus yang dia bisu dan tuli, gerakan bibir kita itu sangat membantu. Kalau nggak ada gerakan bibir, dia nggak bisa komunikasi sama kita. Oke? Ulang. Betul gimana? Yes. Kalau Ibu mengatakan apa yang dilakukan salah, gini. Maju. Yes. Gimana? Ya. Betul? Terima kasih. Kalau Ibu mau tanya, nama kamu siapa? Kamu bingung, Ibu bingung kan ketemu sama dia? Dia nggak bisa ngomong. Nama kamu siapa? Ibu tanya sama dia, nama kamu siapa? Gerakannya seperti ini.
Ini nama, 2 kali mukulnya. Rapat, jadinya rapat. Oke. Gak boleh gini ya nunjuknya, gini. Oh. Ini 2 kali. Yes, gerakannya dia tepat. Siap 2 kali. Oh, kamu. Ketika berkomunikasi dengan mereka, gerakan bibir itu sangat-sangat dibutuhkan, ya. Dan jangan tanggung-tanggung. Kalau mau senyum-senyum, gitu ya. Karena kalau ibu cemberut, dia nanti memaknai ibu marah sama dia, gitu. Jadi, yes, seperti itu. Ya. Nanti dia akan jawab. Biasanya dia pakai kode huruf. Misal namanya siapa? Nah, misalkan namanya Putri gitu ya. Dia akan jawab. Lihat gerakannya, dia pasti akan pakai kode depan. Sesuai huruf ya? Iya, dia pakai kode depannya. Huruf depannya. Biasanya kayak gitu. Nanti lihat gerakan bibir dia, gitu. Coba lihat, sebutkan nama siapa. Jadi minimal ibu ketika bertemu dengan begini, ibu bisa mengucapkan terima kasih saja. Itu dia udah senang sekali. Ketika kita berterima kasih dengan dia akan bahagia sekali. Huruf itu ada ininya. Rapet ya. Karena kalau ibu gini, itu akan beda makna. Akan beda makna. Sama ketika kita mau tanya sama dia, nih, paham? Ini paham, kita mau tanya apa dia? Paham? Akan berbeda ketika kita ngomong, ini belajar. Di sini bu, jangan di sini. Di kening, di atas alis. Diikuti dengan gerakan mulut. Jadi mereka yang total tidak mendengar tuli dari lahir, umumnya mereka akan mengalami hambatan dalam berbicara, kemiskinan dalam bahasa. Maka tidak heran kalau anak-anak yang total tuli dari lahir, mereka juga akan bisu. Karena mereka nggak mendengar apapun dari mereka lahir. Tidak ada suku kata, tidak ada kosakata yang mereka mereka dengarkan sejak mereka lahir. Nah, jangan sampai anak-anak kita yang dianugerahi Allah Subhanahu wa taala pendengaran yang baik, tapi karena kurangnya stimulasi diperdengarkan suku kata dan kosakata. Ayo nak, kita mandi dulu. Dingin ya airnya ya, maaf ya, airnya dingin. Oh, adek nangis, sebentar lagi selesai ya. Ngoceh aja terus ibunya, supaya semakin banyak perbenaran kata yang dia dengar. Jangan sampai nanti ngomong sama anak bayi, ibu ikut-ikutan jadi bayi. Sayang anak mama nih, cucunya capan nih, nggak jelas ngomong apa. Cucunya capan nih, udah Mira gendong-gendong cucu nih. Nanti dia belum bisa ngomong permen gitu, nggak bisa ngomong kue gitu ya. Kebalik kue jadi owe. Mana owe-nya tadi? Ambil sini. Mana owe-nya lah, neneknya ikutan cadel. Jangan, gunakan artikulasi yang jelas. Ini anak dengan hambatan tunarungu atau pendengaran. Nah,